Benar Bapa, Engkau adalah kekuatan di hidup kami. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sang Pencipta yang terus berkarya untuk menyatakan pemeliharaan dan anugerah-Mu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan, karena atas penyertaan dan perlindungan-Mu, kami semua bisa berkumpul bersama-sama di gereja Metodis Injili Jemaat Menara Pengharapan Bandung. Baik bisa beribadah secara online dan onsite. Tuhan, Engkau Allah yang menyertai ibadah kami ini, biar semuanya dapat terlaksana dengan baik. Bahkan tadi pujian yang sudah kami nyanyikan hanya menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu dan memuliakan-Mu semata-mata. Tibalah saatnya juga kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dengan otoritas dan hikmat serta kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga pada saat kami membaca kebenaran firman-Mu, kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat menjadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi mulut lidah hamba-Mu sehingga hanya kebenaran-Mu yang disampaikan dan nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam namalah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kurang keras ini. Itu yang suara yang bocah kecil itu yang paling kedengaran itu. Shalom. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama. Ya, sekalipun ya ada yang keluar kota, ada yang online, ya, ada juga yang onsite. Tapi Bapak Ibu yang saya kasihi, ada hal yang cukup menarik ketika sebelum kita membaca hal ini atau ayat Alkitab ini. Apa yang sudah disampaikan oleh saya bulan lalu berkaitan dengan melekat, hati yang melekat kepada Allah. Bagaimana kita mengalami pertolongan, perlindungan, naungan dan penjagaan Tuhan yang sempurna di tengah situasi tantangan persoalan yang kita hadapi. Tapi juga kita juga sudah mendengar Pak Saud dan Pak Nelson bagaimana mengkhotbahkan. Ya, bagaimana Pak Saud menceritakan banyak hal, tapi juga Pak Nelson bagaimana menekankan juga berkaitan dengan mencari Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar satu materi yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar materi ini. Ya, sekali lagi sudah pernah, karena Bapak Ibu bukan sehari dua kali beribadah kepada Tuhan. Sudah lama beribadah kepada Tuhan. Ya, dari kecil sampai besar, ini artinya kan teks yang nanti mungkin kita baca dalam Yohanes pasal 15 ini Bapak Ibu sudah pernah membacanya. Kita akan menguraikannya. Ayat yang 1 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yang tidak berbuah dipotong, lalu yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Di ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Lalu Yesus berbicara lebih jauh kepada murid-muridnya. Dikatakan di sini adalah, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau di dalam dia kita dapat berbuat sesuatu, bahkan berbuah. Ingat, tidak dapat berbuat apa-apa karena tinggal di luar dia. Lalu dikatakan situ, barang siapa, ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan, orang dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Lalu di ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta, ada depan ya, lebih enak supaya saya jangan terlalu. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Next, lanjut ayat 8 terakhir. Bisa muncul. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Perhatikan. Dia selalu berkata, pokok anggur, Bapakku pengusahanya, kemudian tinggal di dalam aku, kamu berbuah. Ya. Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian dia tutup dengan apa? Minta, lalu di ayat terakhir dikatakan bahwa di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu, sebelum kita khotbah Jesus is the center of my life, ada hal yang cukup menarik ketika kita ngomong tentang pokok anggur. Apalagi buah anggur, Bapak Ibu. Buah anggur itu dapat digambarkan itu 2 kalimat. Ya, ya. Menghilangkan dahaga dan membuat kenyang lah. Menyenyangkan perut. Karena apa? Karena Bapak Ibu kalau makan buah anggur, ya, dia bukan hanya punya air saja, tapi juga dia lama-lama makin banyak bisa kenyang. Jadi kita nggak perlu minum air lagi, dia sudah antara air dan makanan itu sudah menjadi sesuatu yang ya membuat orang kenyang. Tapi lepas daripada itu saya nggak mau bicara tentang anggur, karena di dalam anggur ini sebenarnya di dalam PL, anggur itu sering diidentikan dengan Israel. Ya. Tapi juga anggur itu juga diidentikan dengan berkat Allah. Tapi juga anggur juga bisa diidentikan, pokok anggur ini berkaitan dengan penghukuman Allah kepada orang yang tidak setia. Nah Bapak Ibu, kalau saya sebutkan, misalkan Bapak Ibu bisa lihat di Mazmur, bisa lihat di Yesaya, dan ada beberapa teks-teks Alkitab yang kalau saya tampilkan itu cukup panjang Bapak Ibu. Namun ada hal yang bagi saya cukup menarik. Kenapa? Karena teks ini kita bacanya di dalam PB dan berkaitan dengan Yesus memberikan satu bentuk gambaran yang cukup menarik. Ya. Tapi misalkan di dalam perjanjian lama Mazmur 80 Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca, di situ Israel digambarkan sebagai pokok anggur yang diambil dari Mesir. Ya. Dan bagaimana Allah menunjukkan kasihnya, pemeliharaannya terhadap umatnya. Namun mereka tidak setia, makan tidak beribadah kepada Allah dengan benar, sehingga Allah mengizinkan mereka untuk mengalami bentuk penjajahan ya, atau bentuk penindasan secara politik dan sebagainya ya, karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tapi juga kalau Bapak Ibu baca di Yesaya 5 ayat 1-7, Bapak Ibu juga akan menemukan makna di dalam hal itu, bagaimana pemilik kebun anggur merawat kebun anggurnya dengan teliti. Namun dihasilkan hanyalah buah yang asam, tidak menghasilkan buah kebenaran ya, dan memberikan sesuatu yang tidak baik, sehingga itu dihukum atau dikutuk. Dan itu pun nanti ada di perjanjian baru pun ada yang Yesus pernah mengutuk pohon yang tidak menghasilkan buah, pohon ara kalau tidak salah. Demikian pun Bapak Ibu kalau baca misalkan di Hosea juga sama, bagaimana pohon anggur ya
Yang digambarkan Israel itu adalah betul-betul rumput yang menghasilkan buah yang tumbuhan menghasilkan buah yang begitu banyak. Namun sayang, justru di tengah penghasilan buah yang begitu banyak, mereka menunjukkan sikap yang tidak setia kepada Allah. Dan Allah yang sudah memberkati mereka, malah mereka menyembah berhala atau menyimpang dan tidak lagi memuliakan Allah. Dan hari ini kita melihat, kita membaca satu teks yang sangat luar biasa di dalam Perjanjian Baru, yang dimana tadi saya sudah kasih tema, ya, Yesus menjadi pusat hidup saya atau hidupku. Dan bagi saya ini hal yang menarik. Mengapa? Karena Bapak Ibu perhatikan baik-baik apa yang bisa kita pelajari terkait Yesus menjadi pusat dalam hidup saya. Dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu mari coba kita intip baik-baik ayat atau Alkitab kita. Saya tidak mau berlama-lama, tapi kita lihat baik-baik Bapak Ibu. Dikatakan di ayat 1 dengan sangat jelas sekali. Ada kata, akulah pokok anggur yang benar. Perhatikan kata akulah. Memang kata akulah itu menunjukkan pada Mesias Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Kalau di dalam Injil Yohanes, ya, akulah air hidup, akulah terang dunia, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah. Tapi yang menariknya di situ dikatakan ada kata pokok anggur. Nah Bapak Ibu, hal yang bisa kita pelajari pertama bahwa ada hal penting di situ adalah bahwa ketika kita bicara tentang pokok anggur memberikan satu bentuk gambaran atau sumber yang dimana pokok anggur itu merupakan sumber kehidupan. Saya sudah bicara itu 1 bulan yang lalu berkaitan dengan dia yang memberikan nutrisi, dia mensuplai agar anggur itu bisa semakin berbuah. Kalau seandainya ranting itu dipisahkan daripada pokok, maka dia tidak akan bisa hidup dan tidak akan pernah menghasilkan buah. Nah jadi Bapak Ibu, coba lihat baik-baik, kita coba lihat baik-baik. Ya, tidak usah dibaca ayat yang kedua, Bapak Ibu coba lihat baik-baik. Di ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, pokok dan ranting. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Bayangkan antara ranting dan pokok itu, kata yang dipakai itu saya sempat katakan ada satu kata dasar, ya, yang disebutnya kata meno. Ya, kalau saya nanti bicara terlalu lama jadinya. Ya. Tapi ada satu kata yang bagi saya cukup menarik, ya, dari kata menate, ya, tinggallah. Bagaimana ranting itu, ya, tidak boleh dipisahkan daripada pokok. Karena apa? Karena ranting akan hidup berdasarkan keterkaitan erat dengan pokok atau relasi atau melekat dengan pokok. Karena pokok itu adalah sumber kehidupan dari ranting itu, yang dimana bisa menghasilkan buah. Jadi kalau Yesus berkata akulah pokok anggur yang benar, Yesus ingin memberikan satu penjelasan kepada murid-muridnya bahwa dialah sumber kehidupan mereka. Dan kalau mereka mau berbuah dan bisa berbuat sesuatu, tinggal di dalam dia. Tidak boleh terpisah dari dia. Jadi Bapak Ibu bisa melihat baik-baik bahwa kalau kita melihat teks ini dengan sangat jelas sekali ketika Yesus berkata akulah pokok anggur yang benar, harusnya kita bersyukur karena apa? Kita memiliki Yesus sebagai sumber kehidupan kita, bukan hanya pencipta kita saja. Kalau dia sumber kehidupan kita, harusnya hati kita, hidup kita, semuanya harus melekat kepada dia, terkait erat dengan dia. Karena dia sumber kehidupan kita. Kita tidak boleh dipisahkan sedikit pun dari dia. Bapak Ibu, saya punya pengalaman, pernah saya melihat bapak saya potong satu pohon mangga yang utuh. Total potong putus. Jadi saya berpikir begini, kenapa bapak itu potong pohon mangga? Karena di depan rumah kami ada mangga yang besar, rimbun, dan tempat kami berteduh. Bahkan kami buat bangku untuk bisa duduk di bawah pohon mangga itu. Apalagi di NTT Pak, saya sudah pernah pergi, panasnya lumayan Pak ya.
Jadi kalau ada pohon, itu tempat berteduh di siang hari. Tapi justru karena bapak saya melihat waktu itu, pohon itu tidak menghasilkan buah. Ya, yang sebenarnya bagi saya anak kecil waktu itu adalah, ya nggak apa-apa, nggak ada buah. Yang penting kita bisa berteduh. Tapi bapak saya berpikir berbeda. Kalau dia tidak ada buah, sementara kita kerjaannya hanya membersihkan daun-daun kering dan tidak memberikan manfaat sama sekali, lebih baik dipotong karena tidak ada gunanya dan dijadikan kayu bakar. Ya. Nah, menariknya adalah ketika potong pertama, dia belum menghasilkan buah, dia mulai tumbuh. Akhirnya tumbuh lagi. Bapak saya bilang, ya udahlah ini, tapi tidak menghasilkan buah. Akhirnya beliau potong lagi. Saya amati, tapi ujung-ujungnya juga tetap sama aja, tidak menghasilkan. Pernah menghasilkan 1-2 buah. Beliau kasih pupuk lagi, pupuk orang sana itu kan pakai kotoran sapi dan sebagainya. Ya. Itu pun tidak menghasilkan buah. Dia nggak pikir panjang Bapak Ibu, tuntas potong dari bawah. Ya. Jadi saya berpikir, kok bapak saya kok begitu tega ya, memotong pohon yang sudah tumbuh subur itu. Tapi setelah saya mengerti bahwa ketika pohon itu tidak bermanfaat sama sekali ngapain ada di situ. Nah, Bapak Ibu dan saya adalah murid-murid Kristus. Kalau hidup kita tidak berbuah, untuk apa? Tuhan memberikan kepada kita satu tujuan untuk menjalani hidup di dunia ini. Tidak mungkin Tuhan menciptakan kita, menempatkan kita, lalu kita hidup itu tidak melakukan apapun. Tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tidak memberitakan Injil. Hidup hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan tidak peduli dengan orang lain. Padahal kita berkata setiap hari, Tuhan tolong saya, Tuhan sertai saya, Tuhan lindungi saya. Tetapi itu bentuk ucapan di mulut kosong, tanpa dimaknai dengan apa? Keterikatan yang erat dengan Allah sebagai sumber hidup kita. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Tentu kalau kita berbicara kata tinggal berarti tetap atau menetap, menunjukkan tindakan aktif terus menerus untuk tetap berada di dalam Yesus dan mempertahankan hubungan yang erat dan berkelanjutan dengan Yesus. Mengapa? Karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Jesus is the center of my life. Yesus adalah pusat, atau Yesus menjadi pusat di dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu, benarkah Yesus sudah menjadi pusat dalam hidup Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu berkata Yesus menjadi pusat dalam hidup Bapak Ibu, maka harusnya kita bisa lihat baik-baik bahwa orang yang menjadikan Yesus sebagai pusat, dikatakan di ayat 2, bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Harusnya kalau kita berkata Yesus itu menjadi sumber hidup saya, benarkah saya sudah benar-benar tinggal di dalam Dia? Dan benarkah saya sudah menghasilkan buah kebenaran? Bukan hanya bersifat buah roh saja, tapi juga memberitakan Injil Kristus. Bukan hanya bersifat sikap saya kepada orang lain, kata saya kepada orang lain, tapi bagaimana hidup saya benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Mengapa saya katakan demikian? Karena di kesimpulannya dengan sangat jelas sekali bahwa orang yang menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan atau pokok anggur yang benar, dikatakan di ayat yang ke-8, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah muridku. Seolah-olah dia berbicara kepada muridnya pada saat masa lampau. Tapi hari ini dia berbicara kepada gereja dan orang percaya. Bagaimana orang percaya harus menghasilkan buah. Bapak Ibu, kelihatannya kok Pak Alex ngomongnya keras banget. Tapi itu realitanya. Bukankah dia di sumber kehidupan kita? Nah, sekarang kita ngomong lebih santai. Kalau dia sumber hidup Bapak Ibu,
Pertanyaan saya, benarkah Bapak Ibu sudah menjadikan dia dalam seluruh aspek hidup Bapak Ibu dengan relasi yang benar kepada dia, membangun relasi saat teduh pribadi, baca firman Tuhan, berdoa, menyerahkan semua hidup Bapak Ibu ke tangannya. Karena apa? Dialah sumber kehidupan. Dia adalah pokok di mana nutrisi rohani itu diberikan kepada Bapak Ibu dan saya. Di mana kehidupan kita itu bisa bertahan, bisa menghasilkan buah karena kita berada di dalam dia. Jadi gimana saat teduhnya? Gimana doanya? Kan di situ ada kata doa nanti. Minta apa saja kan? Ya. Kan ada di ayat berapa juga dia ngomong disinggung. Di ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang kan hanya coba, kalau saya tinggal di dalam, saya minta apa saja. Tapi kan kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi relasi dengan Tuhan, keterikatan hidup kita dengan Tuhan, itu tidak boleh kita lalaikan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, menetap dan tidak boleh dipisahkan dari Tuhan, itu merupakan hal yang sangat penting sekali. Sebelum saya berbicara lebih jauh, kata pokok anggur, ampelos, adalah kata yang dimana memberi sumber kehidupan dan pertumbuhan rohani di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu berkata bahwa Tuhan berbicara kepada saya, akulah pokok anggur yang benar. Benarkah kita sudah mengenal dia dengan benar dan menjadikan dia sumber kehidupan kita? Nah, apa masalah Bapak Ibu sekarang? Masalah ekonomi? Masalah keluarga? Masalah bisnis? Masalah anak sekolah? Pergumulan hidup sebagai suami istri? Konflik yang berkepanjangan, komunikasi yang tidak nyambung, atau mungkin masalah pasangan hidup. Anak muda biasanya memikirkan masalah masa depan, kuliah, studi dan sebagainya. Nanti masalah pekerjaan. Orang tua seringkali memikirkan masalah anak-anak, bagaimana mereka hidup ke depan. Yaitu orang tua bekerja, berusaha sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan mereka, agar mereka bisa meraih masa depan mereka. Tapi saya mau katakan, masa depan sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang. Itu bukan di dalam tangan manusia, tapi di dalam tangan Tuhan, yang adalah sumber kehidupan itu sendiri, yang adalah sumber berkat itu sendiri, adalah sang pemberi hidup kita. Makanya ketika kita membaca dan melihat bagaimana Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kata pokok, Bapak Ibu coba nanti pulang cari aja di kamus. Kata pokok itu apa sih? Dalam tumbuhan Bapak Ibu akan menemukan bahwa pokok itu betul-betul itu sumber utama yang memberikan nutrisi kepada ranting-ranting. Kalau Yesus adalah sumber utama hidup kita, harusnya betul-betul kita mulai belajar untuk terus berserah kepada Tuhan, mengandalkan Dia, bukan mengandalkan kuat dan gagah kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, siapa yang pernah menangis karena ketika menghadapi masalah seperti orang lain tidak peduli? Siapa yang pernah menangis ketika menghadapi masalah seperti orang lain bukan mendukung malah mengomeli? Siapa yang pernah menangis ketika sampaikan masalah bukan mendapat solusi dan tanggapan positif dari orang lain, malah omelan? Siapa yang pernah menangis karena merasa masalah yang dialami tidak pernah dipahami dan dimengerti oleh orang lain? Bahkan saudara sendiri pun tidak peduli. Atau kata bahasa Indonesia sehari-harinya, masa bodoh itu hidup lu, jalani aja dengan risikonya. Tapi saya mau katakan, di tengah persoalan yang kita hadapi,
Ketika kita berkata dan kita menyadari bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, Dia adalah sumber kehidupan kita, Dia mau kita tinggal di dalam Dia, Dia mau kita tinggal di dalam kebenaran firman-Nya, Dia mau kita betul-betul berbuah banyak, maka Dia pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Buktinya di mana? Di ayat 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Apa kalimat selanjutnya Bapak Ibu? Ayat 7. Lebih keras Bapak Ibu. Nah, karena Dia sumber. Dia sumber. Nah, kita sudah dijadikan Dia sumber hidup kita belum? Kita sudah jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita belum? Ya. Jadi ketika kita bicara Yesus menjadi pusat dalam hidupku atau hidup saya, hal yang pertama yang harus kita miliki adalah milikilah relasi dengan Yesus. Milikilah relasi dengan Yesus. Tinggallah di dalam Dia. Jangan pisahkan dirimu dari pokok anggur yang benar itu. Dari sumber kehidupan itu. Dari sumber keselamatan itu. Dari sumber nutrisi rohani kita. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi ayo jangan pernah tawar hati atau merasa sendiri bahkan di tengah pergumulan yang berat, seolah-olah orang lain tidak mengerti. Tapi ketika kita datang kepada Dia, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, bahkan sedikit pun. Bapak Ibu udah pernah diperlakukan tidak baik ketika Bapak Ibu datang orang menjauh dan tidak mau bergaul, bahkan tidak mau mendekat dengan Bapak Ibu? Itu bentuk penolakan. Manusia menolak. Tetapi Kristus tidak pernah menolak kita. Ketika kita orang berdosa datang kepada Dia minta ampun, Dia akan mengampuni. Ketika kita orang tak berdaya, kita datang kepada Dia memohon pertolongan, Dia akan menolong kita. Karena apa? Kasih-Nya tidak pernah terlambat sedikit pun bagi kita. Dia adalah sumber hidup kita. Jadi kalau nanti Lawson di sekolah ada teman yang mungkin, "Hei, Lawson kok kamu begini-begini ngomongin?" Ya, cuek aja Lawson. Karena yang memberi hidup itu adalah Tuhan. Yang memberkati hidup kita adalah Tuhan. Yang menyertai hidup kita adalah Tuhan. Dan Dia adalah sumber hidup kita. Amin. Maka daripada itu, hal yang paling pertama Bapak Ibu harus miliki yaitu milikilah relasi dengan Yesus. Karena di situ ada bentuk gambaran. Pokok anggur merupakan sumber kehidupan dan pertumbuhan rohani di dalam Kristus. Dan dikatakan di situ ada kata benda kepada murid-muridnya atau kepada kita orang percaya saat ini. Dikatakan kata ranting. Menggambarkan murid-muridnya atau kita orang percaya pada saat ini. Karena kan kita nggak mungkin lihat teks itu pada masa lampau saja. Kata klema ini. Yang betul-betul ranting ini harusnya tergantung pada pokok untuk kehidupan dan buah rohaninya. Untuk bisa menghasilkan buah, dia harus tergantung. Dia tidak boleh dipisahkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita orang percaya menjadikan Yesus sebagai sumber hidup kita, sebagai pokok anggur yang benar, maka marilah kita betul-betul melekat bergantung kepada Dia, terkait erat dengan Dia. Agar kita bisa menghasilkan buah. Baik dalam hal karakter, baik dalam hal buah roh. Ataupun mungkin dalam hal kita memberitakan Injil. Karena kata buah itu kata karpos. Ya, hasil atau karakter rohani yang dihasilkan oleh hidup seseorang di dalam Yesus. Karena dia tinggal di dalam Yesus. Karena di luar Yesus dia tidak dapat berbuat apa-apa. Alkitab mengatakan dengan sangat jelas sekali. Di ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayo, mulai kita koreksi diri kita nih. Ya, selama ini bagaimana saat teduh kita pribadi? Selama ini bagaimana kita membaca firman Tuhan? Selama ini bagaimana kita mesbah keluarga? Bagaimana kita berdoa setiap malam? Ya. Ya. Saya tidak tahu keluarga Bapak Ibu, tapi silakan tanya kedua anak saya, khususnya Tio. Setiap malam itu pasti ada doa bersama. Tidak pernah terlewat, kecuali dia sudah ketiduran atau capek langsung tidur. Ya enggak tega sekali-sekali. Tapi bagaimana kita betul-betul menyadari bahwa kita harus betul-betul melekat, memiliki relasi dengan Tuhan. Dan jangan lupa, ingat firman-Nya, ajarannya. Bagaimana firman itu betul-betul ada kata di situ di ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, ya. Jadi jangan malas baca Al-Firman Tuhan. Ya. Sekalipun kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, bagaimana Allah berperkara di dalam hidup kita. Tapi tidak cukup di situ, tapi andalkan dia, bangun relasi terus-menerus dengan dia. Amin. Ya, jadi hal yang pertama itu ketika kita menjadikan Yesus, Jesus is the center of my life. Hal yang kedua Bapak Ibu, bisa lihat baik-baik. Tadi kita sudah berkata, ada sebelum hal yang kedua, orang yang tidak tinggal di dalam Kristus dan tidak menghasilkan buah. Itu ada kata yang cukup menarik bagi saya, ya. Ada kata api. Ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Coba lihat baik-baik, ada kata api di situ. Bukan hanya menghasilkan buah. Di ayat yang kedua kan setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah dipotongnya. Ada kata dipotong Bapak Ibu. Ya. Lalu Bapak Ibu terus baca, lalu Bapak Ibu coba lihat baik-baik ya. Ada kata apinya di ayat berapa Bapak Ibu? Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti apa Bapak Ibu? Ranting dan menjadi kering. Dan menjadi kering itu. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu Bapak Ibu? Dibakar. Memang kalau kita lihat ranting yang berkaitan dengan pokok anggur, tuh ranting itu nggak bisa dijadikan kayu bakar, nggak ada manfaatnya sama sekali ranting pokok anggur itu. Dan juga itu juga ada komentar yang berkata bahwa api itu melambangkan penghukuman. Mengibaratkan penghukuman. Ya. Karena dia tidak menghasilkan buah. Nggak ada gunanya, dia dikumpulkan, dibakar saja. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu bisa lihat baik-baik. Kalau berbuah, dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Jadi dengan kata lain, ketika kita melihat hal yang kedua ini, inilah peran yang sangat penting yang dilakukan oleh Allah Bapa. Dikatakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Di ayat 1 bagian B. Dan Bapakkulah pengusahanya. Bagaimana kita melihat baik-baik peran Allah Bapa di situ yang sangat besar sekali. Bagaimana ia membersihkan ranting yang berbuah sebagai seorang pengelola atau pengusaha. Sebagai seorang pemilik kebun anggur itu. Dikatakan dengan di situ ia membersihkannya. Pembersihan itu seperti bentuk memurnikan. Ya, menyeleksi mana ranting yang berbuah dan mana yang tidak berbuah. Mana yang harus dipotong agar tidak membuang-buang nutrisari.
tapi dia tidak berbuah, lebih baik dipotong supaya vitamin atau nutrisari itu kepada ranting yang berbuah agar lebih banyak berbuah lagi. Jadi kita melihat baik-baik bagaimana hal ini sangat menarik sekali, ya. Dan Bapak Ibu, harapan saya adalah kalau memang kita sudah sadar bagaimana ranting yang tidak berbuah ini dipangkas, bagaimana ranting yang tidak berbuah ini dibakar, bagaimana ranting yang tidak berbuah ini dibersihkan, ya, agar tidak mengganggu ranting yang berbuah. Maka kita juga harus sadar bahwa ada momen di mana hidup kita ada batasnya. Jadi izinkan Allah berperkara dalam hidupmu. Ya. Allah Bapa yang membersihkan, yang memurnikan hidup kita. Dia adalah pengusahanya. Nah Bapak Ibu, saya tidak perlu ngomong kata pater atau apa itu dalam bahasa Yunani. Ya. Tapi yang saya mau ngomong di sini adalah Allah sendiri ikut ambil bagian agar dikatakan di situ ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ayo, jadi mulai hari ini Bapak Ibu, ingat kita punya Allah yang selalu terus berperkara dalam hidup kita untuk menghasilkan buah. Namun maukah kita betul-betul melekat pada sumber itu? Menjadikan Yesus sebagai pokok anggur itu. Dikatakan dengan jelas sekali, yang berbuah itu dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Nah sekarang pikirkan aja sederhana aja, nggak usah lihat kiri kanan, coba pikirin aja Bapak Ibu. Gimana tutur kata Bapak Ibu? Membangun orang lain atau menyakiti orang lain? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana? Ya. Ya. Tingkah laku Bapak Ibu. Ya. 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 Ekspresi Bapak Ibu gimana? Membangun orang lain atau menyakiti orang lain? Kalau orang yang di dalam Kristus tidak boleh melakukan hal yang merugikan orang lain. Karena buah yang dia tunjukkan itu hal yang berkaitan dengan firman. Nah, jadi kalau Bapak kula pengusahanya, gimana Bapak Ibu dengan hidup kita ini? Hidup kita juga adalah miliknya, bukan? Hidup Bapak Ibu adalah miliknya. Hidup saya juga adalah miliknya. Jadi izinkan dia memproses hidup kita, memurnikan hidup kita, mendisiplin hidup kita, memperbaiki hidup kita, agar hidup kita kembali untuk apa? Memuliakan dia. Karena apa? Kita tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita. Bahkan kita dapat menghasilkan buah. Bahkan ada bentuk pengakuan kepada murid-muridnya. Demikianlah kamu adalah murid-muridku. Namun ada satu hal yang sangat penting sekali di ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bapak pengusahanya loh. Lalu Bapak yang dimuliakan. Bapak Ibu ingat lihat ini konsisten teks ini. Ya, dikatakan di situ di ayat pertama di situ adalah Yesus pokok anggur yang benar. Bapakkulah pengusahanya. Lalu Bapakkulah yang dimuliakan. Ini konsisten Bapak Ibu. Jadi ayo Bapak Ibu, kita mulai membenahi diri kita dan kita kembali membangun relasi dengan Tuhan. Tentu Bapak Ibu jangan lupa di tengah persoalan yang Bapak Ibu gumuli, ya. Bapak Ibu harus sadar bahwa Bapak yang bertindak sebagai pengusaha pekebun anggur memangkas dan membersihkan ranting tersebut. Dia yang mendisiplin, memurnikan, membuat kebun anggur itu menjadi baik. Maka hidup kita pun Allah mau terus berperkara dengan kita secara pribadi. Agar kita bisa menghasilkan buah untuk memuliakannya.
Amin. Amin Bapak Ibu. Biasanya saya khotbahnya itu banyak ilustrasi. Kali ini saya khotbah aja Alkitab. Banyak ilustrasi, Bapak Ibu ingat ilustrasinya, lupa ayat Alkitab yang begitu dalam dan maknanya begitu baik untuk kerohanian kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, milikilah hubungan pribadi dengan Yesus. Bagaimana kita harus betul-betul memiliki kelanjutan hubungan agar terjadi pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian, tapi juga sebagai bentuk pemahaman yang jelas bahwa Dia adalah sumber kehidupan kita. Tapi ketika kita datang mengiring melayani Tuhan atau mungkin mengikut Tuhan, dan ada yang dibersihkan, dikatakan di situ kan, kalau yang sudah berbuah dibersihkan supaya berbuah lebih banyak lagi. Jangan protes dengan proses Tuhan itu. Karena kalau dibersihkan pasti ada yang dipotong, ada yang dirapikan. Tapi hal yang paling penting adalah bagaimana tujuannya supaya kita menghasilkan buah. Menunjukkan kehidupan Kristen yang sejati dengan buah yang memuliakan Allah. Dengan karakter yang memuliakan Allah. Dengan tutur kata yang memuliakan Allah. Dengan pemberitaan Injil yang memuliakan Allah. Dan bagaimana hidup kita di tengah-tengah keluarga. Hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Hidup kita di tengah-tengah pelayanan. Hidup kita di tengah-tengah tempat kita bekerja maupun studi. Dimanapun kita berada. Ingat, kita harus menunjukkan buah yang dimana memuliakan Allah. Ingat Bapak Ibu ketika Yesus berbicara tentang kamu adalah garam dan terang dunia. Bapak Ibu ingat teks itu di Matius? Ya kalau pendeta mau pasti ingat, Pak Saud ingat, Pak Nelson pasti ingat. Ya, harusnya Bu Olsia juga ingat, Bu Neneng juga ingat tuh. Karena mereka mahasiswa teologi itu. Dulunya kita semua sekolah teologi itu. Wajib hafal itu ya. Tapi di kata itu ada satu kata begini. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teks ini siapa yang dimuliakan lagi? Bapa. Ketika orang menjadi garam dan terang dunia, siapa yang dimuliakan lagi? Bapa. Jadi Bapak Ibu bisa melihat baik-baik bagaimana kita melihat hal ini sangat penting. Maka marilah kita menunjukkan buah yang memuliakan Bapa di sorga. Pertama, milikilah hubungan dengan Allah. Yang kedua, sadarilah pendisiplinan dan pemurnian dari Allah Bapa. Karena Ia membersihkan supaya kita berbuah banyak. Tapi yang ketiga, jangan lupa muliakanlah Bapa di dalam hidupmu. Amin. Amin. Ya, buktinya mana? Buktinya itu di ayat yang ke-8. Kita tidak usah membaca panjang lebar. Dalam hal inilah Bapakku kita baca ayat yang terakhir aja. Dalam hal ini 3, 2, 1. Bapa dipermuliakan dari mana? Buah banyak. Dan orang yang berbuah banyak itu dikatakan apa? Murid-muridku. Nah, kita ini adalah orang percaya bukan? Ayo. Kita bisa menunjukkan satu sikap hidup yang berbeda. Namun di tengah sikap hidup yang berbeda itu ketika kita mengalami pergumulan berat, ingatlah bahwa Dia Allah juga yang mendengar doa-doa kita. Ya, dan Dia akan menjawab seturut kehendaknya. Yakinlah. Jangan terpuruk dengan keadaan itu. Ya. Karena kata murid di situ adalah menunjukkan pengikut Yesus yang sejati, menghasilkan buah dan memuliakan Allah Bapa. Jadi saya telah menyampaikan 3 hal ketika kita bicara tentang Jesus is the center of my life. Ya, Yesus menjadi pusat dalam hidupku atau hidup saya. Hal yang pertama, Yesus adalah sumber kehidupan kita.
Hal yang kedua, Allah Bapa akan mendisiplin dan memurnikan kita agar menghasilkan buah yang banyak. Tapi hal yang ketiga adalah muliakanlah Allah ketika engkau berbuah banyak. Ingat, tinggal dalam firman-Nya dan firman-Nya tinggal di dalam engkau. Tinggallah di dalam Allah dan Allah tinggal dalam engkau. Tinggallah di dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam engkau. Sehingga hidupmu memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi satu lagu. Ya. Yesus kekuatanku. Kita nyanyi lagu ini sama-sama. Dia adalah kekuatan kita karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Dia adalah pokok anggur yang benar. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang janji-janjimu, Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Yesus adalah kekuatan dalam hidup kita sesuai lagu ini. Tapi kita juga menyadari bahwa Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Bahkan tadi juga kita sudah menguraikan bagaimana orang bisa berbuah, ia harus dibersihkan. Dan ia harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam dia. Agar Bapa dimuliakan. Bahkan kebenaran firman-Nya betul-betul menjadi satu hal yang harus dipikirkan untuk dihidupi senantiasa. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu bergumul tentang apa. Bapak Ibu bisa berdoa secara pribadi, menaikkan doa-doa Bapak Ibu. Karena hari ini kita tahu bahwa kita adalah murid-muridnya. Ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dan orang percaya adalah orang yang dimana harus melekat kepada dia. Orang percaya yang tinggal di dalam dia akan menaikkan doa-doanya. Berdoalah, sampaikan pergumulanmu kepada Tuhan. Jika ada dosa, maka bereskanlah itu. Minta ampun kepada Tuhan. Jika ada hal yang dimana kita menyakiti sesama kami,
Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing, tidak menghakimi orang di sekitar kita, tapi kita juga meminta ampun kepada Tuhan. Bahkan jika kita menyakiti pasangan kita, anak kita, dengan tutur kata yang mungkin bagi kita itu hal biasa, tapi menyakiti mereka, mari kita merubah itu semua, meminta ampun kepada Tuhan, karena hidup kita harus menghasilkan buah dan memuliakan Dia. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus yang terus menginsafkan kami akan segala dosa kami dan menuntun kami ke seluruh kebenaran. Karena kami sadar bahwa Engkau adalah pokok anggur yang benar. Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kami, sumber nutrisi rohani kami. Dan Allah Bapa yang senantiasa terus berkarya juga, bukan saja untuk memelihara kami, merawat kami, tapi juga membersihkan kami, mendisiplin kami, memurnikan kami, agar kami bisa berbuah banyak, sehingga kami memuliakan nama-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ya. Nomor 5, hanya Kau Tuhan di hidupku, karena salib-Mu. Orang lebih paham itu. Saya undang Pak Saud. Ya. Untuk membagikan ini. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk memulihkan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu mengingat bagaimana pengorbanan Yesus Kristus. Dan pengorbanan Yesus Kristus itu selalu kita rasakan melalui penyelamatannya di atas kayu salib. Dan ketika kita melakukan perjamuan kudus, maka di dalam 1 Korintus pasal 11 dikatakan dengan sangat jelas sekali bahwa di ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat rotinya Bapak Ibu, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman bahwa pengorbanan Yesus Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Terima kasih atas pengorbananmu Yesus. Bapak Ibu, demikian juga di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita minum anggur ini dengan penuh penghayatan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bukan saja menyelamatkan kita, tapi juga kita memberitakan Injil Kristus setiap kali kita mengingat pengorbanan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan. Karena hari ini kami bisa mengikuti perjamuan bersama. Kami tahu Tuhan bahwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib menguduskan kami, membenarkan kami, bahkan Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan atas semua karya-Mu bagi hidup kami umat manusia. Bahkan Tuhan tolong kami setiap kali kami makan roti dan minum anggur, bukan saja mengingat pengorbanan-Mu, tapi juga kami memiliki satu bentuk kewajiban, memberitakan kematian-Mu, memberitakan penyelamatan. Sehingga bukan saja kami yang mengalami keselamatan karena telah berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi orang lain pun diselamatkan atas perjumpaan mereka secara pribadi dengan Engkau melalui pemberitaan kami. Hanya di dalam namalah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan berdoa dulu. Kami minta Ibu Ros yang pimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan Tuhan terhadap kami semua. Ketika kami memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu, bahkan berikan kesempatan kembali untuk melaksanakan perjamuan kudus sebagai tanda mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih buat semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur juga atas berkat-berkat-Mu yang selalu Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Sehingga kami boleh bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah menelantarkan kami. Dan biarlah pada hari ini juga kami mau menyatakan rasa syukur kami kepada-Mu melalui apa yang bisa kami berikan berupa uang. Dan biarlah Tuhan sudilah menerima setiap persembahan kami, supaya kami juga semakin memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, bagi yang bertugas kami persilahkan, kita angkat lagu pujian nomor 3. Sungguh ku bangga.
warta. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Salam Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Ya, kita akan mendengarkan warta, tapi sebelumnya terima kasih untuk firman Tuhan. Pak Alek sudah menyampaikan tadi, supaya kita melekat di dalam Tuhan, sama seperti ranting pada pokok anggur, supaya kita bisa berbuah. Ya, terima kasih Pak Alek, terima kasih untuk semua Ibu Olsia, juga pemain musik semua, ya singer. Terima kasih untuk yang lain yang mengambil persembahan, persiapan ibadah dan seterusnya, termasuk Pak Pur. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat warta. Persembahan kita minggu lalu total Rp595.000. Ya, terima kasih buat persembahannya. Ulang tahun pada bulan Agustus, sekarang sudah mulai dirayakan di jalan itu. Ada banyak bendera, ya ada umbul-umbul. Ya ada Pak Alek tanggal 4, tanggal 5 Leo. Nah, Leo ini lagi di luar negeri nih ya Bu ya. Tanggal 18 Samuel 18. Tanggal 23 Ernest. Ya mereka lagi ada di Semarang ya untuk persiapan pernikahannya. Ya selamat ulang tahun buat yang berulang tahun. Lanjut. Minggu depan Bapak Ibu ini yang bertugas, ya bisa diperhatikan semua ya. Tinggal konfirmasi nanti kepada Pak Yopi, ya selebihnya semua ada hadir. Baik, lanjut. Ya seperti biasa, di Radio CP 103.5 FM, setiap hari Senin pukul 7 ada khotbah dari Pak Yopi di Radio CP tadi ya. Ya jam 7 berubah lagi ya jamnya. Ya Bapak Ibu bisa mendengarkan ini. Ayo lanjut. Ya ini pokok doa kita, bangsa dan negara akan ada peralihan kepemimpinan di negeri ini. IKN ya kita tahu sekarang bahwa lagi dikebut. Ya kita doakan supaya semua berjalan dengan baik. Kita bersyukur karena Densus 88 bisa melumpuhkan, menangkap ya beberapa teroris. Kita berharap supaya hal itu juga bisa selesai dari negeri ini. Oke, saya kira ini semua ya. Nah, nanti Bapak Ibu ada sekali lagi coba. Ya, persiapan pernikahan. Ya, Saudara Ernest dan Fania, Saudara Hendra dan Liva ya. Ya, kita doakan tanggal 18 dan tanggal 25 berurut-urut nanti 2 minggu ke depan. 3 minggu ke depan. Ada lagi? Ada ya? Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami terus diingatkan, disadarkan bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau kami tidak tinggal melekat pada Tuhan. Di luar Engkau kami tidak bisa melakukan apapun, begitulah tadi firman-Mu. Karena itu biarlah kami terus belajar membangun hubungan dengan Tuhan lebih melekat lagi. Dalam doa-doa kami, pembacaan perenungan firman, ibadah-ibadah, dan apa saja yang sifatnya bisa membuat kami semakin dekat, merekat, teguh di dalam Tuhan. Agar kami berbuah banyak dan Bapa dimuliakan oleh karena buah-buah itu sendiri. Kami bersyukur untuk Pak Alek yang menyampaikan firman Tuhan, berkati terus hamba-Mu ini, secara khusus untuk kesehatannya, Tuhan terus tolong. Dan juga keluarganya Engkau memberkati. Kami bersyukur karena keluarga semua saling mendukung menjadi satu tim pelayanan. Biarlah kiranya Tuhan mereka tetap solid dan kuat saling mendukung dalam pelayanan ke depan. Kami juga berdoa agar Engkau juga memberkati semua saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik tim PW yang ada di depan, Pak Pur yang terus setia juga, bahkan dia mempublikasikan lewat media YouTube setiap ibadah kami tiap minggu. Berkati Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hal itu, berkati yang persiapkan ibadah, juga yang mengambil persembahan, semua yang ikut melayani dan bahkan jemaat sekalipun. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan menolong supaya peralihan kepemimpinan sebentar lagi bisa berjalan dengan baik dan pemimpin kami sebelumnya sesudahnya agar bisa melanjutkan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan selama pemerintahan Pak Jokowi dan hal-hal yang harus diperbaiki supaya diperbaiki.
Dan juga kami doakan Tuhan supaya IKN bisa segera diselesaikan, walaupun ini jangka waktu sampai 2045, tapi biarlah kiranya untuk kantor Presiden, Istana Presiden, semuanya bisa dikerjakan dengan secepat mungkin. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan, dan juga kami berdoa agar Engkau memberkati bangsa kami, lepaskanlah bangsa ini dari masalah teroris. Kami bersyukur Densus 88 bisa menangkap mereka, dan kami juga bersyukur bahwa ada beberapa anggota Jemaah Islamiyah yang kembali mengakui negara ini. Kiranya Tuhan semakin banyak orang yang mengakui negara ini. Orang-orang yang selama ini mungkin membenci pemerintahan, membenci Pancasila, dan ingin mendirikan kekilafahan. Biarlah kiranya Tuhan menghentikan mereka. Inilah harapan kami kepada Tuhan. Kami juga mohon belas kasihan-Mu agar Engkau juga terus yang menolong masalah judi online, karena judi online ini sudah begitu meresahkan dan merugikan begitu banyak orang, dan banyak sekali yang sudah menjadi korbannya. Kami doakan supaya Tuhan menolong agar juga pemerintah dengan sigap untuk membereskan ini semua, dan tolonglah anggota keluarga kami supaya tidak ada satupun yang mencoba untuk bermain di judi online ini, dan bahkan judi dalam bentuk apapun. Tuhan, kami juga mohon belas kasihan-Mu supaya Engkau memberkati gereja-gereja-Mu di Indonesia ini, agar gereja-Mu bisa terus berkembang dan mewartakan kasih Kristus di tengah-tengah masyarakat, karena Engkau-lah jawaban hidup setiap orang, dan bahkan jawaban dalam kekekalan, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Karena itu kami mohon Tuhan supaya gereja-gereja-Mu lebih berbelas kasihan lagi, lebih bergerak, lebih berjuang lagi. Dan kami mohon supaya gereja-gereja Tuhan juga memberikan sumbangsih untuk membangun bangsa ini dengan lebih baik lagi, baik itu moral, khususnya karakter umat Tuhan, agar bisa lewat gereja-Mu itu dibentuk, diproses melalui firman Tuhan. Inilah harapan kami. Kami juga doakan Tuhan supaya Engkau yang berkati gereja ini. Tuhan tolong kami semua supaya kami tetap bersemangat, walaupun jumlah kami tidak seberapa, tapi biarlah hati kami penuh untuk Tuhan, pikiran kami penuh untuk Tuhan. Dalam ibadah-ibadah kami, keseluruhan hidup kami penuh untuk Tuhan. Inilah harapan kami. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biar Tuhan juga memberkati Pak Alek yang akan berulang tahun pada tanggal 4. Tuhan memberkati, dan Leo juga yang akan berulang tahun pada tanggal 8. Tuhan juga memberkati dia. Walaupun dia sedang di luar pada waktu ini, Tuhan tetap memberkati, melindungi dia, merangkul dia. Ketika dia merasa sendiri, ketika dia merasa sepi, biarlah Engkau hadir dalam hatinya, hadir dalam hidupnya. Tuhan tolong dia jagai. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberikan jodoh kepadanya, dan bahkan anak-anak kami yang lain yang sudah siap menikah, Tuhan berikan jodoh kepada mereka, dan yang belum siap menikah supaya Tuhan juga menolong mereka agar mereka akan menentukan dengan ketetapan hati yang teguh bahwa hanya menikah dengan orang yang seiman. Kami juga bersyukur untuk ulang tahun Samuel. Tuhan juga akan memberkati, dan juga Ernest, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatunya yang sudah Kau kerjakan pada diri mereka, dan biarlah Tuhan terus berperkara untuk kehidupan mereka yang menjadi lebih baik ke depan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Michael, kami terus doakan supaya Tuhan memberkati dia juga, agar dia bisa terus pulih. Kami bersyukur karena umurnya terus diperpanjang oleh Tuhan, dan biarlah Tuhan terus tolong dia ke depan waktu demi waktu, sehingga apapun yang diprediksi oleh manusia itu tidak akan terjadi oleh karena kuasa Tuhan bekerja atas diri dan hidupnya. Bapak, kami doakan juga anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tolong mereka supaya mereka bekerja keras, bertanggung jawab. Anak-anak kami, jadikan mereka orang-orang yang dibutuhkan oleh orang lain, yang dicari oleh orang lain karena skill mereka. Tuhan, tolonglah agar anak-anak kami mampu menciptakan segala sesuatu yang bisa bermanfaat dan dibutuhkan oleh orang-orang banyak, dan mampu berkarya untuk menjadi jawaban atas kepentingan orang lain. Kami serahkan anak-anak kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana pernikahan pada tanggal 18 nanti Ernest Fania. Tuhan kiranya menolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Persiapkan iman mereka, persiapkan mental mereka. Demikian juga dengan Pak Hendra dan juga Leva pada tanggal berikutnya, tanggal 25. Tuhan juga memberkati. Mohon belas kasihan Tuhan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sudah lama tidak hadir. Mohon hadirkan kembali mereka, biar kami bisa beribadah bersama-sama. Lawat mereka, berkati mereka, pimpinlah mereka. Kami serahkan
perjalanan pelayanan hamba-Mu juga ke Kuningan, Tuhan terus pimpin supaya Kau berikan hikmat, wibawa, juga keberanian, kasih, sehingga ketika hamba-Mu bertemu dengan orang-orang, betul-betul hamba-Mu dikuasai oleh kasih Kristus, sehingga kasih itu menjadi satu pendorong yang kuat untuk terus berbagi kasih Tuhan yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib itu bagi kami. Tolong Bapak dan juga untuk rencana sekolah Binbak kelas 11 yang akan ke sana nanti, Tuhan kiranya menolong, bagaimana baiknya Tuhan yang campur tangan atas semua. Terima kasih ya Bapak, inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu, dan juga untuk cuaca Tuhan kami doakan, karena cuaca yang tidak menentu pada waktu ini membuat fisik kami juga kadang-kadang terganggu. Tolonglah supaya cuaca ini bisa semakin menolong, apalagi banyak orang yang membutuhkan hujan, karena beberapa wilayah sudah mengalami kekeringan sehingga mereka tidak bisa bercocok tanam. Karena itu tolong Tuhan supaya Tuhan turunkan lagi hujan. Dan fisik kami mampukanlah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah ini. Agar kami sanggup tahan menghadapi semua keadaan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera. Bahkan Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar menjadi sumber kehidupanmu di dalam studimu, dalam pelayananmu, dalam hidupmu, dalam aktivitasmu, dan segala hal yang kau lakukan. Dialah yang menyatakan anugerah bagimu, serta tuntunan Roh Kudus menjadi bagian dalam hidupmu hari lepas hari, sampai Maranatha, Kristus datang kembali yang kedua kali. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Benar ya Bapak, benar Tuhan Yesus, betapa besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini kami boleh menyelesaikan acara ibadah kami. Biarlah itu semuanya boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua Bapa di dalam menjalani hari-hari kami. Berikan kekuatan, kesehatan bagi kami.
Berikan kami terus supaya kami boleh berpengharapan hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami surga, kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu bagi kami.